Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa, saat ini saya berada di ruang pusaka milik sahabat saya. Tetapi kali ini saya sedang tidak membahas arah 9 siji atau si aji. Ini hanya sebagai gambaran bahwa leluhur kita memiliki tinggalan yang luar biasa berupa Wesi aji yang umum disebut pusaka, yang ini juga sebagai bagian dari bukti kebesaran sejarah bangsa kita seperti yang pernah saya ulas tempo hari. Namun ini terkait dengan sejarah pusaka yang sedemikian memiliki catatan sejarah yang luhur. Bahkan dalam pusaka itu ada guratan makna pesan, tetapi akhirnya dipandang klinik wama asybah dzalik. Nah, para pemirsa sekalian, sudah agak lama saya tidak berbicara atau turut serta memberikan support atas diskursus nasab para habaib. Saya tetap menggunakan kata diskursus. Saya berusaha menghindari kata polemik karena kata kelak akan berkata-kata dan setiap kata itu memiliki ruh. Khawatir ketika menggunakan kata polemik nanti malah jadi polemik beneran. Saya masih berharap terkait dengan nasab habaib atau Bani Alawi ini menjadi diskursus ilmiah. Dan kenapa saya tidak ikut mengulas seperti sebelumnya? Karena ya sudah banyak yang mengulas, dan dari amatan saya para pengulas diantaranya ada Kiai Zaini, kemudian ada Kiai Nur, itu sudah sangat luar biasa. Kemudian ada Said yang dari Kalimantan juga bagus. Intinya bahwa ini benar-benar menjadi diskursus ilmiah sehingga saya juga ikut ngaji. Kalau dulu mungkin saya taunya Samsud Dhahirah, oh ternyata kitab nasab itu banyak. Ini buah dari diskursus ilmiah. Tetapi belakangan malah melebar. Dari sini saya akan coba mengurai dari sisi ini saja. Kemudian lagi, bahasan ini kan masih mentok kepada benarkah Sayyid Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah yang memiliki putra Alawi, kemudian turunlah Bani Alawi. Persoalannya kan hanya di sini muter-muter dan sampai sekarang belum tuntas. Pernah juga komentar di kanal ini menyarankan kami untuk melihat kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain. Ternyata sebelum kami bahas sudah dijawab oleh Ki Haji Maududdin melalui artikelnya. Intinya apa? Ternyata kitab yang dimaksud oleh kelompok Bani Alawi lah gampangannya seperti itu, ternyata masih diperselisihkan. Kemudian saya melihat satu sisi yang sebenarnya kalau ini kita cermati dengan seksama, agaknya sudah bisa dikatakan selesai, yakni ketika Kiai Haji Imaduddin membuat artikel tentang siapa kira-kira orang pertama yang menyebut Ubaidillah adalah putra Ahmad. Sebelum ke sana, para pemirsa sekalian, dari diskursus ilmiah ini kok melebar kemana-mana, kemudian di framing, barangkali seperti itu ya, barangkali. Walaupun kalau kami menganggap framing, tetapi pihak anggaplah dari Bani Alawi, gampangannya seperti itu, malah menurut saya itu yang memframing gitu. Contoh di kanal ini saja, belum apa-apa sudah ada yang berkomentar bahwa kami ini dianggap sebagai golongan pembenci Ahlul Bait, menjauhkan umat dari Ahlul Bait. Loh, Ahlul Bait itu sinten, Bos? Siapa Ahlul Bait? Kan banyak penafsiran tentang Ahlul Bait, dan ini jangan dilarikan ke sana. Ini diskursus ilmiah, tetap dulu pada relnya gitu loh, Bos. Kemudian dalam minggu-minggu ini beredar berbagai video di sejumlah grup WhatsApp ya, dan saya coba perlihatkan satu di antaranya. Kami punya tim media yang mengamati. Ini digerakkan oleh buzzer. Ini saling saut menyahut. Ini disebarkan secara masif, saudara. Bahkan banyak kiai-kiai di Jawa yang laporan kepada saya, Habib, saya dikirimi ini, Habib. Ini bagaimana jawabnya, Habib? Ini pakai kita. Dari sini siapa yang memframing? Siapa yang menjadi booster? Saya pikir jangan ke situ dulu lah, Bos. Kita tetap pada porsinya, yakni benarkah? Itu kan pada persoalannya kan di situ. Sampai sekarang kan belum, saya tidak membela siapapun. Dari dalam diskursus ilmiah ini saya hanya menjadi pendukung kedua-duanya. Jadi mohon kepada para habaib yang terhormat,
mungkin referensinya yang lebih pas lah, sehingga bukan untuk mematahkan tetapi setidaknya menjadi pembanding yang benar-benar bisa diterima. Sampai saat ini kan mohon maaf masih terbantahkan seperti itu. Kemudian ada masih di video yang sama ada lagi yang seperti ini nih. Habaib dibenturkan dengan yang katanya ulama pribumi. Ulama pribumi dibenturkan dengan yang katanya migran Yaman. Saudara, padahal semuanya sama-sama berjuang. Semuanya. Mohon maaf Beb, yang membenturkan siapa? Nih panjenengan merasa terbentur ya jangan bilang orang lain membenturkan. Saya pikir kalimat-kalimat seperti inilah yang akhirnya memperuncing. Jadi mohonlah kepada Habibana untuk tetap pada real ilmiah gitu. Jangan lantas dalam tanda petik menuduh-nuduh, ini di framing kemudian tersistematis diketahui dari tim media saut menyaut untuk membenturkan ulama pribumi dengan imigran Yaman. Ya enggak begitulah. Kalau istilah imigran Yaman ini sebenarnya kan pembahasaan yang menggunakan bahasa Indonesia serapan dari Inggris ya. Ya kalau menggunakan bahasa kita ya perantau, kalau menggunakan bahasa Arab ya muhajir. Kan biasa. Jadi saya harap pada titik poinnya. Jadi jangan dilebarkan kemana-mana sehingga kata-kata dibenturkan dan membenturkan inilah yang menurut saya menjadi benturan bener. Padahal yang terjadi nggak seperti itu kan, diskursus ilmiah. Barangkali juga kalau menggunakan istilah yang gampang kepada para pendukung Kiai Haji Imaduddin, walaupun ini bukan sepak bola dukung-mendukung, menggunakan istilah yang gampang, pendukung Kiai Haji Imaduddin dan pendukung Bani Alawi, janganlah diseret-seret kepada hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak substansial. Jadi begitulah kami ini sebagai orang yang ingin tetap belajar. Janganlah pembelajaran ini kemudian melebar kemana-mana yang menimbulkan bibit-bibit permusuhan. Semuanya, dan saya juga menerima kritik dari siapapun bila kami dianggap berlebihan. Jadi harapan kami sebenarnya kepada semua pihak, ini benar-benar menjadi diskursus ilmiah. Maka saya seringkali menonton beberapa tayangan yang berkaitan dengan ini, termasuk dari Kiai Zaini Karim ya, luar biasa Anda saudaraku. Kemudian saya beberapa kali juga menonton Kiai Nur. Kemudian ada Sayyid siapa yang dari Kalimantan, Sayyid Mohsin ya. Saya menyerap ilmu-ilmu itu karena beliau-beliau ini menerangkan sesuai dengan kitab dan ditampilkan kitabnya. Sehingga apabila saya ragukan, saya bisa mencari kitabnya. Benar apa enggak nih ada di kitabnya. Intinya itu pembelajaran bagi kita, walaupun tentu tidak sepenuhnya karena namanya YouTube kan hanya sekilas. Maka kita pintar-pintar untuk menelaah. Nah, terkait dengan apa yang saya katakan tadi, sebenarnya apabila saya melihat dari artikel Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menurut beliau terdeteksi tentang siapa orang pertama kali yang menyebut putra dari Imam Ahmad itu bernama Ubaidillah. Ubaidillah memiliki putra Alawi dan seterusnya menjadi Bani Alawi, yakni Habib bin Ali Syakran dalam kitab Al-Burqatul Musiqah. Nah, apabila melihat dari sini gambaran saya, apabila melihat kepada atau meminjam kepada peristilahan yang dibuat oleh Habib Syakran sendiri, yakni faqad fahimtu, artinya ini menurut pemahaman saya, ya sudah selesailah di sini. Kenapa? Sebab merujuk dari pendapat beliau ini wahakadha wahuna ubaid dan seterusnya, bahwa leluhur beliau ini, leluhur dari Habib Ali Syakran ini orang yang terkenal dan nasabnya ditulis berkesinambungan oleh orang-orang Hadramaut. Siapa beliau? Adalah Ubaid, memiliki ayah bernama Ahmad. Hanya 3 ini. Yang dari sini kemudian ketika beliau membaca kitab Tarikhnya Al-Jundi, seperti di sini waqad fahimtu. Jadi saya juga fahimtu menurut pemahaman saya. Ma taqaddama awalan mangkulan min tarikhil jundi wa takhlisil awasi wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil imam Abil Hasan Ali bin Muhammad dan seterusnya. Intinya adalah bahwa kalau tadi leluhur beliau itu adalah Ubaid, belum Ubaidillah ya, masih Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dari 3 nama yang populer di ahli Hadramaut itu,
Kemudian setelah beliau membaca kitabnya Al-Jundi, kemudian dari Tahlisil Awaji, di situ terdapat nama seorang tokoh, ada biografi tokoh, yakni Abul Hasan Ali dan seterusnya. Nah, di situ ada kesamaan atau kemiripan nama. Dari sinilah kemudian beliau meminjam istilah Kiai Haji Imad itu berijtihad, atau sederhananya itu mungkin bisa diartikan berasumsi bahwa setelah beliau terkenal kakeknya bernama Ubaid putra dari Ahmad putra dari Isa, kok ada kemiripan dengan silsilahnya Abul Hasan Ali tadi. Nah, dari sini kan sudah jelas bahwa pencantolan atau penyambungan nasab silsilah Bani Alawi ini menurut tulisan ini adalah dari Habib Ali Syakron yang berasumsi bahwa kakeknya itu ke atasnya sama dengan apa yang ada dalam kitab tarikhnya Al-Jundi. Dalam kata lain, apa yang disampaikan oleh Habib Ali Syakron ini berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi. Dan dari sini juga bisa kita lihat ke atas ketika kemarin terjadi perdebatan tentang kitabnya Ibnu Toba ya. Kalau memang dalam kitab Abnaul Imam itu benar-benar tertulis sebagaimana yang diakui oleh saudaraku Bani Alawi, kemungkinan besar kan Habib Ali Syakron merujuknya ke sana, bukan kepada Al-Jundi. Sederhananya, menurut fahim tuh pemahaman saya, kalau melihat dari isi kitab ini, ya sudah. Atau apakah ada bantahan atas kitab ini? Ini bukan vonis saya ya, ini lebih kepada fakot fahim tuh, mimma fahim tuh, setengah saking pemahamanku atas tulisan ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan perdebatan ini jangan dilarikan kepada polemik, tapi tetap pada diskursus ilmiah, dan semua ini tiada lain sebenarnya untuk lebih meluruskan silsilah dari dzurriyyah Kanjeng Nabi, sehingga tidak ada pengakuan yang dasarnya tidak kuat, walaupun tidak kuat kemudian cara bicaranya lebih kuat. Ini mohon maaf sekali, demi untuk kita semua lebih fair, lebih jujur, dan sekali lagi jadikanlah ini pada titik diskursus ilmiah, bukan polemik terkait dengan nasab. Sampai batas ini menurut fahim tuh, yang dulu nasab Bani Alawi ini dianggap sahih, sekarang jadi khilafiyah, tidak lagi mutafakun alaih. Maka itu janganlah serang menyerang. Jadi kayak saya dianggap anti ahlul bait, dianggap membenci ahlul bait. Loh, ini urusannya mimma fahim tuh dari persoalan diskursus nasab para habaib. Dan tanpa bosan-bosan saya memohon maaf apabila dari apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan dan tidak ilmiah. Ini lebih kepada mensupport keduanya agar tetap pada jalur diskursus ilmiah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.